salam bahagia untuk kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada dalam ruangan ini. Pada kesempatan ini kami ingin melakukan pengimbasan atau diseminasi budaya positif yang kami peroleh dalam program kegiatan guru penggerak yang sedang kami jalani. Sekarang kami sedang melakukan tugas modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif yang harus diterapkan dalam lingkungan sekolah di mana tempat kami berada. Nah, Bapak Ibu guru, tidak memperpanjang waktu lagi, maka waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Susi untuk mensosialisasikan budaya positif yang harus kita laksanakan dalam lingkungan sekolah kita ini. Untuk Ibu Susi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang kami bagikan pada hari ini berkaitan dengan pengetahuan yang kami dapatkan pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1, di mana salah satu materi ini adalah tentang budaya positif. Nah, pada budaya positif ini materi-materi yang kami akan bagikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi budaya positif ini sangat berguna untuk kita sebagai pendidik yang akan kita gunakan untuk peserta didik nanti. Nah, di sini bagaimana kita menghadapi peserta didik yang berbuat salah. Jadi ini teori-teorinya nanti. Yang pertama, pengertian dan tujuan dari budaya positif. Pengertiannya adalah budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, yaitu mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik ataupun seorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkannya. Nah, adapun tujuan dari budaya positif ini adalah menumbuhkan karakter anak. Ketika kita melakukan kebiasaan-kebiasaan tentang budaya positif, berarti kita menumbuhkan karakter yang baik atau yang positif pada anak. Nah, kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah sebagai pembentukan karakter. Karena kita tahu bahwa peserta didik ini memiliki keberagaman atau keunikan masing-masing. Jadi bisa dari lingkungan sosial, lingkungan tempat tinggalnya, sehingga kita tidak tahu apakah di luar sana karakternya sudah dibentuk atau belum. Jadi di sekolah kita membentuk karakter anak tersebut. Itulah mengapa banyak program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter peserta didik. Sekarang kita membahas materi-materi pada budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin kepada anak tanpa adanya kekerasan atau ancaman. Bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman. Akan tetapi anak diajarkan akan konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Jadi setiap tindakan atau setiap apa yang kita lakukan pasti memiliki alasannya. Jadi tidak harus ketika anak melakukan kesalahan langsung diberi hukuman. Yang jelas kita harus tanyakan apa alasannya. Nah, ketika kita menerapkan disiplin positif akan membuahkan hasil nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai kebajikannya, yaitu toleransi, memiliki rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, saling menghargai, percaya diri, komitmen, kerjasama, dan kreatif. Artinya ketika kita menerapkan atau membiasakan diri dengan disiplin positif, yang pasti karakter kita juga yang positif. Yang berikut teori motivasi.
motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, dia menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi seorang manusia itu melakukan sesuatu atas dasar 3 motivasi ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi dia melakukan sesuatu yang positif karena dimotivasi dengan rasa ketidaknyamanannya. Orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena dia menghargai dirinya dan dia berpikir atau dia percaya bahwa apa yang saya lakukan akan diteladani oleh orang yang melihatnya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini ada refleksi pribadi. Nah, contohnya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Misalnya Anda hadir di kelas atau hadir di sekolah tepat waktu. Kira-kira dari ketiga motivasi tadi, apakah karena ketidaknyamanan, kau hadir di sekolah tepat waktu karena merasa tidak nyaman dengan kepala sekolah, dengan atasan, ataukah Bapak Ibu hadir di sekolah tepat waktu atau hadir di kelas tepat waktu karena ingin mendapatkan penghargaan dari atasan, ingin mendapatkan pujian, ataukah Bapak Ibu hadir di sekolah atau hadir di kelas tepat waktu karena memiliki kesadaran dalam dirinya, karena menghargai waktu, atau karena ingin diteladani oleh teman-teman yang lain, diteladani oleh peserta didik. Jadi Bapak Ibu, di sini kita merefleksi diri kita masing-masing. Apakah apa yang saya lakukan atas dasar karena merasa tidak nyaman, ataukah karena ingin mendapatkan pujian, ataukah yang ketiga karena memang saya merasa diri bahwa saya adalah seorang guru yang patut dicontoh oleh orang lain tanpa melihat penghargaan, tanpa melihat rasa ketidaknyamanan. Jadi di sini tidak membutuhkan jawaban, tapi merefleksi diri. Oke. Yang berikut adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya pasti kita sudah mengalaminya. Ketika seorang peserta didik melakukan kesalahan atau berbuat salah, yang pasti kita mendahului emosi kita, langsung diberi hukuman, sehingga peserta didik tidak memiliki kesiapan untuk menerima hukuman yang kita berikan karena tidak melalui kesepakatan, secara tiba-tiba sudah hadirnya. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sehingga artinya ketika peserta didik berbuat salah, dia sudah tahu saya berbuat ini ada konsekuensi karena sudah disepakati secara bersama oleh guru maupun peserta didik. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Ketika dia saat
ngobrol dan tidak fokus, yang jelas langsung beri konsekuensi. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa sebagai monitor. Jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman tadi munculnya secara tiba-tiba dan konsekuensi melalui kesepakatan antara guru dan peserta didik. Nah, ini contoh kasusnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada Iva, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu yang luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi di situ Bapak Ibu berdasarkan kasus tadi ada pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Dan jawaban yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang mau menjawab atas dua pertanyaan tadi. Yang mau menjawab saya beri kesempatan. Apakah Anda setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva? Saya coba. Ya, Ibu Esra. Saya coba untuk menjawab. Yang pertama ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Saya pribadi saya tidak setuju. Karena Pak Seno dia bukan mendidik atau bukan menuntut Iva, tetapi dia merusak mentalnya Iva dengan mempermalukan Iva di depan teman-temannya. Nah, lalu yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya ini adalah hukuman. Karena Pak Seno tanpa ada kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas yang sudah mereka setujui, Pak Seno main hakim sendiri. Nah, saya rasa begitu dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Isra. Tidak ada dari Bapak Ibu yang lain. Ya, Pak Aryan. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya setuju dengan poin nomor 1. Apakah Anda setuju dengan tindakan poin nomor 2? Pertama, Pak Seno tindakan Sebuah hukuman atau konsekuensi? Oke. Kenapa saya setuju dengan poin nomor 2 itu? Kita merujuk kembali ke teksnya itu, di mana teman-temannya itu ketawa karena hukuman yang diberikan oleh Pak Seno itu membuat Iva menjadi malu. Jangankan Iva, kita sudah yang guru ini kalau misalnya ada pendapat terus teman-teman lain itu ketawa, saya pribadi itu merasa minder dan malu. Apalagi umur-umur seperti Iva ini kan masih anak sekolah, begitu. Tentu tingkat emosinya itu belum stabil. Terima kasih kalian. Mungkin ada dari Bu Dela. Untuk tanggapan dari apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Menurut saya tidak setuju, karena tindakan dari Pak Seno itu tidak membangun sifat percaya diri, tetapi menjatuhkan mental dari si Iva. Terus yang kedua itu Tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi. Menurut saya itu adalah hukuman. Seperti tanggapan dari Ibu Esra tadi itu bukan melalui kesepakatan, itu dilakukan secara tiba-tiba.
terima kasih kepada Ibu Dela. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Jadi yang dilakukan oleh Pak Seno ini tidak baik sebenarnya, karena di sini merusak psikolog dari IFA tadi, sehingga IFA menjadi malu. Terus yang dilakukan oleh Pak Seno ini adalah sebuah hukuman, karena dia tidak menanyakan kesepakatan atau keyakinan kelas di kelasnya IFA ini. Dia langsung memberikan hukuman kepada IFA. Jadi di sini yang saya sudah jelaskan tadi, hukuman itu datang secara tiba-tiba. Berarti yang dilakukan oleh Pak Seno adalah sebuah hukuman. Baik, kita lanjut. Sekarang keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya menurut saya setiap kelas harus memiliki keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas, menerapkan keyakinan kelas akan membuahkan nilai-nilai kebajikan tadi. Karena keyakinan kelas ini bersifat positif, disiplin positif ya. Sehingga kita membiasakan peserta didik untuk memberikan sikap yang positif atau menampilkan sikap yang positif. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara warga kelas dilaksanakan secara bersama-sama, baik itu guru maupun peserta didik, tanpa ada paksaan dan menjadi tugas dan tanggung jawab warga kelas. Jadi siapapun yang ada dalam kelas itu harus menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati secara bersama-sama, bukan hanya diberikan oleh guru dan berpaksa kepada peserta didik melaksanakannya, tapi antara guru dan peserta didik, dan diyakini secara bersama-sama. Keyakinan kelas yang pertama, kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan ide atau gagasan untuk menulis keyakinan yang mereka inginkan. Keyakinan yang mereka inginkan itu di mana kelas impian mereka menginginkan kelas yang seperti apa. Terus teman impian, mereka menginginkan teman yang seperti apa, dan juga guru impiannya mereka. Setelah peserta didik menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Lihat kembali. Terus yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Yang jelaskan misalnya ada 20 peserta didik menulis keyakinan kelas yang berbeda maupun yang sama. Yang jelas ada yang sama, toh. Berarti kita memilah kembali mana yang lebih penting sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Jangan mengambil di luar kelas. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Misalnya ada peserta didik yang menulis keyakinan kelas tentang kebersihan kelas. Misalnya mereka menulis jangan membuang sampah sembarang tempat. Di situ kan memuat kata negatif, jadi jangan. Usahakan jangan memuat kata negatif dalam keyakinan kelas. Kita ubah menjadi kalimat positif tadi, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Itu maksudnya. Terus yang berikut, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi setelah kita mengubah kalimat positif, kita cek kembali. Kita buat yakin atau tidak. Jangan membuat keyakinan atau menuliskan keyakinan, tapi merasa beban untuk dijalaninya. Harus tanya kepada peserta didik, apakah kamu yakin untuk menjalaninya? Itu maksudnya. Misalnya sudah tersusun rapi, baru kita sepakat, oh ini yang kita jalani di kelas ini nanti. Tidak harus banyak. 5 sudah pas. Intinya sesuai dengan kondisi di kelas. Baik Bapak Ibu, itu saja dari sayanya. Untuk materi yang berikutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Isra. Baik Bapak Ibu Guru, materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Secara umum itu dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologi. Nah, tapi sebelum kita masuk melihat ini, coba dulu kita melihat apa itu pengertian dari kebutuhan. Apa itu pengertian dari kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, Bapak Ibu guru, kalau kita pahami anak-anak kita ini, mereka melakukan tingkah-tingkah yang aneh-aneh, terkadang membuat kita jengkel, perlu kita sadari ada kebutuhan yang mereka inginkan, tetapi tidak tercapai, sehingga mereka ekspresikan dengan sikap-sikap yang ganjil. Kalau kita sadari mereka membutuhkan satu kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri mereka. Nah, apa-apa itu kebutuhan? Kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu secara umum ada 5. Yang pertama kebutuhan psikologi dan kebutuhan biologis. Nah, yang pertama itu kebutuhan akan bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan biologis. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan penguasaan. Keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Jadi nomor 2 sampai nomor 5 itu merupakan kebutuhan psikologi. Nah, kalau yang pertama itu kebutuhan biologis, kita bisa melihat saya lapar, ya berarti saya makan. Saya mengantuk, saya tidur. Tetapi kebutuhan yang kedua sampai yang kelima kita tidak bisa melihat, sehingga tanpa disadari terekspresi lewat sikap dan tindakan. Oke, baik Bapak Ibu, gimana slide-nya? Yang apa? Tidak, yang kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat, melakukan tes psikologi, melihat peserta didik, dia ini sebenarnya kebutuhan apa yang dia inginkan, melalui kuesioner yang mau dijawab mereka. Nanti kami akan bagikan supaya kita di kelas bisa membuat ini anak ini sebenarnya butuh apa dia. Nah, cara mengisinya Bapak Ibu guru, nomor 1 sampai nomor 10 itu merupakan kebutuhan akan kesenangan. Di sini tidak dibuat kebutuhan biologis karena itu kelihatan, bisa anak itu sendiri bisa menjawab. Mereka tidak perlu mencari dari orang, mereka bisa menjawab. Sehingga yang dibuat di sini adalah kebutuhan psikologinya. Nomor 1 sampai 10 itu menggambarkan kebutuhan akan kesenangan. Nomor 11 sampai dengan 20 menggambarkan akan kebutuhan akan penguasaan. Nomor 21 sampai 30 menggambarkan akan kebutuhan kebebasan. Dan 31 sampai 40 menggambarkan akan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi caranya bagaimana mengisi Bapak Ibu guru? Kita tayangkan nanti ini atau kita bagikan di anak-anak, lalu kita suruh mereka menjawab. Contohnya, coba nomor 1 Ibu. Contohnya nomor 1 ini, oke, terus nomor 1. Oke, saya senang berteman. Yang pasti anak-anak nanti akan beda jawabannya. Contohnya, saya peserta didik yang 1, saya senang berteman. Saya akan menulis kadang-kadang 3. Lalu kedua, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Nah, untuk saya pribadi sangat benar 5. Nah, 1 sampai 10 saya jawab, lalu saya jumlah berapa jumlahnya. Itu menunjukkan kebutuhan tadi akan kesenangan. Begitu juga berikutnya kita jumlah semua hasilnya, lalu kita lihat mana jumlah yang lebih tinggi. Ketika nanti kita menemukan jumlah yang lebih tinggi, berarti si anak itu membutuhkan kebutuhan tersebut. Contoh dari setelah mereka isi semua kuesioner ini yang 4 bagian ini, contohnya jumlah yang lebih tinggi angkanya pencapaiannya adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Berarti dia mungkin tidak memperoleh kasih sayang di rumah, tidak memperoleh perhatian di rumah, sehingga dia ekspresikan di tempat dia bermain. Begitu. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa nanti kita buat anak-anak kita. Nah, ini contoh kasus. Contoh kasus, boleh saya minta salah satu Bapak Ibu guru yang bersedia membaca? Ya, Ibu Dela, saya minta kesediaannya Ibu. Contoh kasus, Ibu Ambar, guru balik kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas
situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Melihat sikap Doni, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dalam diri Doni? Nah, siapa yang setelah kita mengamati, menyimak ini contoh kasus, adakah Bapak Ibu guru yang bersedia menjawab kira-kira kebutuhan apa yang diharapkan Doni dengan perlakuan selalu meminta bekal dari teman-teman lain dengan cara paksa? Ya, Ibu Bella? Iya. Dia tanpa sengaja atau tanpa sadar, dia sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan biologisnya. Dia lapar, tapi caranya yang kurang tepat. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi dalam diri peserta didik. Sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan yang dalam dirinya yang tidak terpenuhi, tapi terkadang caranya mengarah atau menggunakan cara yang negatif. Oke, Ibu, slide berikutnya. Nah, kita sekarang masuk ke posisi kontrol. Nah, apa itu posisi kontrol? Ada 5 posisi kontrol yang terkadang diterapkan, dan bukan terkadang, memang diterapkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Nanti kita bisa melihat kembali refleksi dalam diri kita masing-masing. Wah, selama ini ternyata saya menggunakan posisi kontrol yang ini. Nah, apa-apa itu? Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, posisi kontrol sebagai teman. 4, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu guru, coba kita lihat nanti video yang akan ditayangkan. Kita melihat kasus-kasus yang dihadapi seorang guru terhadap salah satu muridnya yang menerapkan kelima posisi kontrol tersebut. Nanti kita bisa melihat posisi kontrol yang mana yang selama ini yang saya lakukan, dan posisi kontrol yang mana yang seharusnya sebagai pendidik itu harus melakukan posisi kontrol yang mana. Baik, mari kita saksikan sama-sama, Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita perhatikan model posisi kontrol yang diterapkan di sekolah. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti,
dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, Bapak Ibu Guru, setelah kita menyimak tadi video yang sudah kita lihat di depan, kira-kira dalam keseharian kita, ketika kita menghadapi murid yang bermasalah, kita menggunakan posisi kontrol yang mana? Adakah Bapak Ibu Guru yang mau bersharing? Tadi posisi kontrol itu ada 5. Posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau monitor, dan posisi kontrol sebagai manajer. Menurut pengalaman kita selama ini, Menurut ketika kita menghadapi pengalaman kita, siswa yang bersalah, kita berada di posisi mana? Ini sering. dari 5 posisi kontrol yang tadi disampaikan berdasarkan pengalaman saya sudah pernah mencoba semua yang 5 kontrol itu, dan memang ada beberapa siswa itu yang ketika kita menggunakan kontrol yang kelima, manajer tadi itu, yang lebih lembut, hasilnya sama saja. Hasilnya sama dengan misalnya awalnya A tetap A. Pertanyaan saya, ketika kita menemukan siswa seperti itu, kita sudah
sudah pakai 5 kontrol yang ada, tapi masih tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh tugas. Kira-kira kontrol apa lagi yang kita mau kita pakai? Mungkin ada pengalaman. Apa ya? Baik, dari Mas Dara, yang lain dulu yang mau bersharing. Nah, oke, sebelum kami menjawab pertanyaan dari Ibu, saya selesaikan punya slide presentasi Ibu ya. Oke, Bapak Ibu guru, yang dianjurkan itu sebagai guru pendidik dan penuntun menurut Ki Hajar Dewantara, posisi kontrol yang harus diterapkan itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai posisi kontrol sebagai manajer, yang bagaimana itu? Nah, dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ini, kita menggunakan prinsip segitiga restitusi. Nah, apa itu prinsip segitiga restitusi? Bisa kita perhatikan ke depan. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sebagai seorang pendidik, posisi kontrol yang harus diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di sekolah adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ada 3 tahapan dalam menerapkan posisi kontrol ini dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, jadi ketika kita menghadapi masalah, kita panggil itu anak, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan. Bagaimana caranya menstabilkan? Membuat anak itu merasa nyaman, tidak ketakutan, tidak terintimidasi, sehingga dia nanti bisa mengeluarkan ekspresi yang ada dalam dirinya. Nah, kalimat apa yang harus kita lakukan dalam posisi menstabilkan identitas ini? Yang pertama, kita tanya dulu, mengapa kamu seperti itu? Nah, lalu kita mengatakan, ya semua orang juga pernah bersalah, ibu juga pernah bersalah, tetapi ingat, bukan hanya tinggal dalam tahap itu, semua orang juga bisa memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Jadi dengan kalimat seperti itu, si anak itu tidak merasa terpojok, dia akan merasa terangkat dan termotivasi. Lalu tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, apa yang harus dilakukan dalam validasi tindakan yang salah ini? Kita bisa memberikan pertanyaan, apa alasanmu sampai kamu melakukan itu tadi? Contohnya, apa alasanmu sampai kamu terlambat? Jadi dia akan, dengan dia nyaman, dia akan bercerita. Dia akan bercerita apa yang menjadi alasannya melakukan kesalahan itu. Nah, lalu yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu guru, tentunya ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini dalam menghadapi masalah, pastinya kita sudah menyiapkan keyakinan kelas kita dulu, atau sudah menyiapkan kesepakatan sekolah, keyakinan, sehingga kita memiliki dasar untuk bertanya. Nah, seperti Naren tadi, dia terlambat. Naren, keyakinan kelas yang mana yang kamu sudah langgar? Nah, jadi intinya Bapak Ibu guru, posisi kontrol ini, posisi kontrol sebagai manajer ini adalah kita sebagai guru itu hanya menuntun peserta didik menemukan sendiri jawaban dari kesalahan yang mereka buat. Mereka sendiri yang memperbaiki dirinya, mereka sendiri yang mengubah dirinya. Kita hanya mendampingi. Kita tidak menghukum, tetapi kita mencoba mengarahkan, mengubah mereka, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi karakter itu bukan diberikan dari guru pendidik, karakter itu akan tumbuh dari dalam diri peserta didik yang bermasalah tersebut. Baik Bapak Ibu guru, presentasi untuk budaya positif yang kami pelajari sampai di sini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Susi sebagai host. Pemandu kita, apakah Bapak Ibu guru ada yang bertanya? Satu pertanyaan tadi sudah ada. Terima kasih. Saya mau bertanya.
sehingga nanti akhirnya tidak boleh juga dia di bawah 15. Maksudnya dari hasilnya itu nanti kan kelihatan ini manusia normal atau tidak normal gitu. Jadi makanya angka itu dilakukan 1, 3, 5 begitu. Oke, itu dulu masih ada. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Helmi yang tadi. Kita sudah menerapkan 5 posisi kontrol itu, tapi anak ini tidak juga berubah-berubah. Lalu posisi kontrol yang mana yang mau kita buat lagi dalam menghadapi ini anak ini ya? Nah, memang materi ini Ibu adalah materi yang sangat sengit untuk kelasnya kami. Kebetulan kami beda kelas dengan Ibu Susi, karena kadang-kadang tuntutan dari modul ini sangat objektif betul dia. Yang diharapkan memang seperti itu, tapi realita dalam sekolah yang kita hadapi, bertolak belakang begitu ya, bertolak belakang dengan realita yang kita hadapi. Tapi apapun katanya, seorang pendidik harus berusaha bagaimana caranya kita menuntun anak itu. Nah, seperti pertanyaan Ibu Elmi, cara apa lagi? Semuanya sudah, tidak juga berubah-ubah ini anak kan. Nah, kita tidak boleh menghasilkan yang instan, Ibu. Hari ini kita buat, besok kelihatan hasilnya. Tidak. Mungkin ya, hari ini tidak, besok kita buat lagi. Besoknya kita buat lagi. Besok sampai ada titiknya nanti anak itu akan berubah. Intinya kita sebagai pendidik mendidik dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bosan. Karena tidak ada hasil yang instan. Hari ini dibuat, besok kelihatan hasilnya. Tidak ada. Jadi kembalinya kita juga dituntut sabar, kreatif, bagaimana cara menghadapi anak dengan berbagai macam persoalan. Saya rasa dari kayaknya begitu Helmi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Memang setelah kami mempelajari materi tentang budaya positif ini, kami berpikir bahwa ini adalah tantangan seorang pendidik, karena peserta didik yang kita hadapi di lingkungan itu bermacam-macam karakternya, dan ada yang karakternya datang secara tiba-tiba ya. Misalnya saat les matematika dia masih baik, kita tidak tahu bagaimana apa yang dihadapi dia saat istirahat. Ketika les berikut moodnya sudah tidak bagus sudah, sehingga risiko atau dari korban mata pelajaran yang berikutnya. Jadi, anaknya tidak fokus untuk mengikuti pelajaran. Jadi kita tidak bisa melakukan sepertinya posisi tadi, harus menghasilkan secepatnya, atau begitu kita menerapkan posisi tadi anaknya langsung berubah. Tidak. Ini adalah tantangan untuk kita. Jadi membutuhkan kesabaran. Baik Bapak Ibu, masih adakah yang mau berseri atau bertanya atau sebagainya? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kami berdua dari Panitia mengucapkan limpah terima kasih untuk Bapak Ibu guru kesediaan waktunya dan kerelaannya untuk membersamai kami dalam destinasi atau pembebasan budaya positif yang kami peroleh dari kegiatan lokakarya guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih Ayu. Sebentar. Oke, terima kasih. Anak-anak, siap Bu. Nah, pada hari ini kita akan mencoba membentuk atau membuat kesepakatan kelas. Nah, sebelum kita buat kesepakatan kelas kita, siapa yang tahu apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Keyakinan kelas.
Peraturan dalam kelas. Peraturan dalam kelas. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Apa yang dicapai di dalam kelas? Apa yang dicapai di Dalam kelas. dalam kelas? Ya. Semuanya benar ya. Tapi ada sedikit perbedaan antara peraturan dengan kesepakatan. Kalau peraturan berarti dari pihak guru saja yang membuat. Dari pihak guru. Peserta didik atau murid-murid tidak dilibatkan. Sementara kalau keyakinan kelas, kesepakatan antara guru dan murid, guru dan siswa. Jadi yang menjalankan bukan hanya guru dan bukan juga hanya murid, tapi dijalankan bersama-sama oleh warga kelas. Warga kelas itu siapa? Murid, guru. Jadi kalau kita mau membuat satu keputusan bersama, kesepakatan bersama, harus dijalankan bersama. Oke. Pengertian keyakinan kelas, hasil kesepakatan antara warga kelas dilaksanakan bersama tanpa ada paksaan dan menjadi tugas dan tanggung jawab bersama warga kelas. Jadi ini lahir dari diri sendiri, dijalankan oleh diri sendiri tanpa ada paksaan, ya. Beda kalau peraturan. Kalau peraturan kita merasa seperti terpaksa menjalankannya, tidak terlahir dari diri sendiri. Nah, apa tujuan dibuat keyakinan kelas? Ada yang tahu? Apa tujuan dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Ada yang tahu kan? Apa tujuan kita buat nanti kesepakatan kelas ini? Tujuannya yaitu yang pertama, mewujudkan merdeka belajar. Nah, jadi merdeka belajar itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Kalian bebas berekspresi, tapi dalam peraturan-peraturan yang disepakati bersama. Oke, tujuan yang kedua, mewujudkan disiplin positif yang kemudian menjadi budaya positif. Nah, perhatikan. Disiplin positif berubah menjadi budaya positif dan berubah menjadi nilai kebajikan. Nah, apa itu budaya positif? Apa itu disiplin positif? Disiplin positif ya peraturan ataupun kesepakatan kelas yang akan kita hasilkan nanti. Nah, kalau kita jalankan dengan baik budaya positif, disiplin positif akan berubah menjadi budaya positif. Apa itu budaya positif? Kebiasaan baik, kebiasaan baik yang kita lakukan secara berulang-ulang menjadi kebiasaan dalam diri kita, tertanam dan berakar dalam diri kita. Nah, kalau sudah tertanam dan berakar dalam diri kita, maka akan menghasilkan nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan itu? Kerjasama, toleransi, sopan santun, religius, pokoknya segala hal-hal yang baik. Jadi untuk melahirkan nilai-nilai kebajikan dalam diri kita, itu maka melalui tahapan melakukan disiplin positif, menjadi budaya positif dan menghasilkan nilai-nilai kebajikan. Nah, baik di tangan ibu ada kertas ini, sticky note seperti yang lihat itu di Google Jamboard ya. Google Jamboard ini ibu ada yang aslinya. Nanti
bagi ke kalian nanti bisa sekarang cuma 2 atau 3 nanti bagi. Coba tulis harapan kalian untuk kelas kalian ini. Mengerti maksudnya? Harapan kalian untuk kelas kalian ini. Contohnya, jadi kelas yang bersih, jadi kelas yang tertib. Begitu satu orang terserah mau berapa, mau tulis banyak-banyak nggak boleh. Itu lihat ini di belakangnya ini lem nanti kalau sudah nanti kita tempelkan ke sana. Ya, coba tulis harapan saya. Jangan berlomba-lomba sama kadang-kadang ya. Itu yang sangat dasar. Ini kan dia apa? Oke, nah perhatikan. Ini harapan kalian terhadap kelas kalian toh. Sekarang kita simpulkan dia. Apa yang harus kita sepakati, apa yang harus kita buat terhadap harapan-harapan kalian ini. Oke, sekarang kamu baca yang pertama. Apa harapan dari kalian? Jangan copot ya, ini tergantung. Satu, yang saya mau kelas kami bersih, indah dan nyaman. Nah, bersih, indah dan nyaman berarti itu menggambarkan kebersihan Tulis 1, kebersihan. Oke, yang kedua. Harapan saya kelas 9A bisa menjadi kelas yang bisa dibanggakan. Dibanggakan dalam hal apa ini ya? Oke, kelas yang dibanggakan. Kedua, kelas yang dibanggakan. Yang ketiga, harapan saya terhadap kelas saya yaitu menjadi kelas yang tertib, rapi dan disiplin. Tertib, rapi dan disiplin. Kategori dalam kebersihan tadi ya. Tertib hanya tambahkan saja dia disiplin. Di kebersihan tadi tuh. Yang pertama ini. Pertama saja disiplin, disiplin begitu. Oke, berikutnya. Harapan saya agar kelas kita tetap bersih supaya guru nyaman mengajar dalam kelas kita. Iya, kebersihan. Tambahkan poinnya satu lagi, begitu ya. Oke. Harapan saya terhadap kelas saya adalah supaya kelas ini selalu indah dan rapi. Indah dan rapi masih sama.
disiplin, bersih, masih kategori itu ya. Oke. Harapan saya ke kelas saya adalah tingkat kebersihan supaya ruang kelas tetap bersih, tidak nyaman untuk kita belajar. Oke, lanjut. Masih dalam versi kebersihan. Harapan saya untuk kelas saya adalah menjadi kelas yang tertib dan unggul. Tertib dan unggul, 2 poin. Nah, Harapan untuk kelas saya menjadi kelas yang utamakan kekompakan, gotong royong, dan anti bullying. iya. Kompak, gotong royong, anti bullying. Oke.